Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rindiani dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Sebelumnya izin untuk mewawancara Ibu terkait tugas untuk ulangan tengah semester saya di mata kuliah profesi dan tenaga pendidikan. Sebelumnya Ibu mohon untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar Fitri Rahayu. Saya mengajar di MA Nurul Huda sebagai guru bahasa Indonesia. Ya. Terus kan Ibu mengajar di MA Nurul Huda. Sudah berapa lama Bu mengajar di sana? Saya ngajar dari awal 2012 sampai sekarang, jadi hampir 11 tahun ya. 11 sampai 12 tahun, lumayan lama. Masya Allah. Terus bagaimana latar belakang apakah latar belakang pendidikan Ibu sudah sesuai dengan tugas mengajar Ibu? Ya, kebetulan saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi sesuai dengan latar belakang gitu. Saya juga ngajarnya bahasa Indonesia, dan kebetulan kan sekarang di sekolah dia bukan cuma pendidikan bahasa Indonesia ya, belajar bukan materi bahasa Indonesia, tapi ada sastranya juga. Ya. Terus boleh nggak Bu menceritakan pengalaman Ibu saat pertama kali bekerja sebagai guru? Pertama kali itu kebetulan baru selesai kuliah. Saya melamar karena kebetulan ada informasi dari adik sepupu ya, bahwa di MA Nurul Huda itu katanya kekurangan guru bahasa Indonesia. Bukan kekurangan sih, gurunya itu nyabang karena dia profesinya sebagai PNS. Jadi kadang-kadang itu ada beberapa kelas yang kosong gitu karena beliau sibuk. Jadi saya ngajar di situ, alhamdulillah langsung diterima. Untuk pertama kali ngajar karena swasta ya, dan basic dari siswanya itu peserta didiknya itu adalah santri. Jadi dulu karena saya basicnya pesantren juga kan, setiap berangkat itu pasti on time ya. Tapi namanya anak-anak kadang-kadang itu motivasi dari belajarnya, bukan belajarnya, untuk berangkat paginya itu susah. Jadi kadang kita sudah menunggu, anak-anak belum pada datang. Cuma alhamdulillah sih kalau belajar di kelas antusias. Cuma itu tadi awal dari mau belajarnya itu yang susah. Jadi ada apa susah-susah sih? Ya itu, jadi kadang-kadang ada waktu sampai 5-15 menit lah terbang untuk menunggu anak-anak kumpul gitu. Karena memang kita lingkungannya kan lingkungan besar, jadi banyak dari beberapa pesantren, dan memang kita kadang untuk untuk agar on time itu yang susah karena kita tidak satu lingkungan gitu. Kadang-kadang pesantren punya program ngaji pagi-pagi, terus ada yang bilang baru selesai ngaji, ada yang bilang piket. Jadi kita memang agak susahnya di situ untuk waktu. Kalau untuk motivasi belajar sih lumayan lah gitu, lumayan mau mengikuti. Cuma ya waktu gitu itu yang susah. Agak susah juga beradaptasi. Karena awal-awal kan kita berangkat pagi terus kan. Ternyata anak-anak belum datang. Cuma ya semakin kita belajar bersama-sama untuk menegakkan disiplin gitu. Alhamdulillah kadang-kadang ya on time, tapi itu tadi kita harus kerjasama dengan pihak pesantren, itu yang agak susahnya itu di situ. Karena emang banyak pesantren. Iya, di Barus itu banyak pesantren gitu yang kita nggak bisa gitu. Pesantren tuh kadang tidak menyesuaikan waktu dengan sekolah. Yang harusnya jam 7 itu kan anak-anak sudah berangkat, ternyata anak-anak masih di kobong gitu. Itu sih pengalaman yang pertama itu agak nggak enaknya di situ, karena kita tadinya awalnya biasa disiplin gitu. Cuma alhamdulillah kesini-sini seiring berjalannya waktu kita bisa menyesuaikan, anak-anak juga bisa mengikuti. Alhamdulillah. Terus apa motivasi Ibu sehingga Ibu menjadi seorang guru? Apa ya, dulu basic dari keluarga, papa juga guru kan. Terus karena saya perempuan gitu, saya itu akan menjadi madrasah pertama buat anak saya. Terus menurut saya untuk menjadi seorang guru tuh
memang pekerjaan tuh banyak sekali yang dibawa ke rumah. Tapi enaknya itu ketika libur ya kita juga bisa menikmati waktu dengan anak kita sambil mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah. Itu sih motivasi pertamanya. Lebih banyak waktu dengan anak-anak di rumah karena saya perempuan gitu. Kalau saya kerja di kantor sama sih sebenarnya ya waktu. Cuma kan kita ya itulah enaknya itu ya kita sebagai pendidik intinya kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita di rumah. Jadi kayak gitu ya, sebagai seorang wanita. Ya itu. Itulah. Biar karir tetap jalan, anak-anak di rumah Pendidikan juga. anak juga. Ya, Iya Bu ya. Masya Allah banget. Selain menjadi seorang guru nih Bu, adakah pekerjaan lain yang sedang Ibu jalani saat ini atau sebelum-sebelumnya? Tidak ada sih. Tidak. Jadi sebagai seorang guru saja. Guru saja. Terkait organisasi selama Ibu menjadi seorang guru, organisasi apa yang pernah Ibu jalani? Kalau untuk guru sih biasanya ini ya perkumpulan guru, misalnya guru bahasa Indonesia, guru apa gitu, itu dari KKM biasanya. Dari KKM. Ya, tapi kebetulan saya tidak terlalu aktif ya, karena biasanya dari KKM itu rumpunnya ya, itu kadang-kadang rumpun apa gitu yang aktif kayak buat soal itu siapa gitu, cuma nggak terlalu aktif gitu. Cuma pernah lah beberapa kali ikut kumpul di KKM. KKM itu singkatan kelompok kerja madrasah kalau tidak salah ya. Jadi kan kita kan swasta, jadi ada kelompoknya gitu. Itu apa Bu? Sekabupaten biasanya. Sekabupaten itu biasanya ada 1 atau 2, kalau terlalu banyak 1 kita tadinya nginduknya ke Mangkeragilan. Terus karena dipecah karena terlalu banyak katanya kita ke Rancaranji. Oke, berarti Ibu ngajarnya hanya di SMA Nurul Huda. Tadi udah menceritakan pengalaman maupun suka dan duka dan motivasinya Ibu. Terus apa yang melatar belakangi Ibu menjadi seorang guru dan memilih jurusan bahasa Indonesia. Terus tadi juga Ibu udah menceritakan menyebutkan organisasi Ibu yang Ibu jalani selama Ibu menjadi guru bahasa Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan Ibu. Terima kasih banyak dan mohon maaf untuk saya udah mengganggu waktu Ibu. Kalau Ibu santai lah. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tugas kuliah apa? Itu profesi dan tenaga kependidikan. Oh, Ibu mah dulu semester 8 itu.